Tidak ada sufi kok mengeluh, sambat. Kalau kita kan terbiasa mengeluh, jangankan dapat musibah, hujan aja kan kita mengeluh. Panas juga mengeluh. Itu malaikat yang ngurusi cuaca mesti bingung. Ini menungso, ini dikasih hujan sambat, dikasih panas sambat. Musim kemarau sambat, musim penghujan sambat. Fana. Jadi fana itu ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ada di sesi terakhir untuk bermuhasabah. Malam hari ini kita bertemu beliau Imam Junaid Al-Baghdadi. Bismillah. Yang pertama tentang tasawuf. Seperti apa sih tasawuf? Seperti apa sih sufi? Dan bagaimana sih jiwa seorang sufi itu? Ini teori-teori yang saya ambil malam hari ini banyak dari kumpulan risalah beliau, Risalah Al-Junaidiyah. Jadi ada satu torekot Junaidiyah yang salah satu torekot Mu'tabaroh. Di Indonesia juga berkembang di beberapa daerah. Kalau itu sudah torekot, biasanya sudah institusi, ada mode-mode asketiknya sendiri. Cuma malam hari ini kita tidak masuk ke torikotnya, kita ambil petuah-petuah ajaran-ajaran beliau. Yang pertama, tasawuf. Tasawuf adalah itu kalimatnya Imam Junaid, Allah menjauhkanmu atau mematikanmu dari dirimu sendiri dan menghidupkanmu di dalamnya besar. Jadi kita hidup, seorang sufi itu berarti hidupnya adalah menepikan dirinya dan menghidupkan Allahnya. Seandainya kamu bayangkan dalam dirimu itu ada dua tombol, yang satu kalau diklik terus lagunya, nyanyiannya lagu dunia, yang satu kalau diklik yang lagunya lagu ilahi, ketuhanan. Sufi itu yang diklik yang ketuhanan. Jadi hidupnya hidup ala ilahi, tidak ala manusiawi. Apa kayak gitu manusiawi, Pak? Kan tadi disebut tidak ala manusiawi, ala ilahi. Loh Pak, normalnya manusia itu kan ya hidup di dunia dengan gaya dunia, dengan mode dunia. Tidak apa-apa kamu hidup di dunia dengan mode dunia, tapi orientasinya ilahi. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, ya memang medianya media duniawi, perangkatnya perangkat duniawi, modalnya duniawi, tapi arah tujuan targetnya harus ilahi. Ngaji ini kan duniawi. Kamu butuh baju, kamu butuh kendaraan, kamu butuh kopi, kamu butuh gelas, kamu butuh laptop, kita butuh LCD. Ini kan duniawi semua.
Tapi barang-barang duniawi ini kita ajak untuk mengilahi, untuk merohani. Kalau kopi itu kamu ajak melekan nonton sepak bola misalnya, itu kamu ajak duniawi. Tapi kalau kopi kamu jadikan media untuk melekan ngaji, bukan ngaji filsafat lah, nggak mungkin kamu melekan ngaji filsafat. Ya. Jadi kalau melekan ngaji Quran misalnya, kamu ajak dia merohani, mengilahi. Kalau motormu kamu ajak jalan-jalan ke mall, ya dia sedang menduniawi. Tapi kalau kamu ajak ke masjid untuk jamaah, dia kamu ajak untuk merohani, mengilahi. Nah, hidupnya seorang sufi itu seluruh aspeknya dibawa untuk hidup di dalamnya. Itulah yang disebut mengilahi. Kalau kalian nanti belajar mengolah rohanimu, mengilahi, jiwamu akan tertempa. Diilustrasikan di kalimat yang kedua itu. Jadi tasawuf itu menempa jiwa. Katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Qila wa qala, al-qil wal qol. Kita kan seneng belajar tasawuf. Kadang-kadang kita mimpi pengen jadi sufi, terus punya karomah apa, terus bisa menaklukkan orang, bisa menyembuhkan orang, macam-macam cita-citamu. Tapi kebanyakan hanya qila wa qala. Kita hanya wacana. Kalau pas ngaji kayak gini, bayanganmu sufi aku ini. Pokoknya ya ngono. Cuma ya pas gini aja wacana. Begitu nanti pulang ya balik kayak asale. Tadinya apa, ya besok apa, kembali lagi begitu. Itu namanya qila wa qala. Hanya ngomong saja. Sudah bolak-balik ngaji tema sufi, ya jiwamu ndak nyufi-nyufi. Keseharianmu juga ndak berubah. Maka katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Makanya beliau agak tidak cocok dengan sufi yang agak bulat, agak rumit, agak dengan teori macam-macam, filosofi macam-macam. Ndak. Praktek saja sudah. Tapi kita melakukannya dengan lapar, maksudnya puasa. Meninggalkan seneng-seneng di dunia, kelezatan dunia, dan melepaskan segala hal yang menyenangkan dan indah. Karena tasawuf adalah kemurnian hubungan dengan Allah yang dasarnya menghindari kesenangan dunia. Jadi sufi itu hidup di dalam Allah dan praktekkanlah, jangan cuma diteorikan. Itu tuntunan dari Imam Junaid. Kalau sukses, di situ nanti lahir Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, nanti di dalam Rosail ada 8 karakter sufi yang ini meneladani para nabi. Kalian yang belajar tasawuf, wujudkan ini. Ini termasuk rangkaian dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Sufi itu punya 8 ciri. Yang pertama, cirinya Nabi Ibrahim, yaitu murah hati. Nabi Ibrahim itu kan dikenal pemurah. Orang minta apapun akan dikasih. Bahkan ada cerita Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan malam sendirian. Begitu dia mau makan malam, kok tidak ada temannya, dia akan keluar rumah nyari teman. Mungkin minta tetangganya untuk menemani. Jadi beliau ini sangat pemurah. Jadi ciri sufi yang pertama murah hati. Sufi kok pelit? Ya wis ndak usah dicari lagi teorinya, ya mesti bukan sufi.
Jadi sufi itu murah hati. Kenapa sih sufi itu bisa murah hati? Karena dia sudah tidak terikat lagi dengan dunia. Jangankan ada orang minta, orang tidak minta pun kadang-kadang kalau beliau mau ya hartanya dibagi-bagi. Dikasihkan siapa yang ingin. Jadi ciri pertama itu. Ciri kedua, cirinya Nabi Ismail, ridho. Sufi itu selalu ridho, selalu menerima, selalu rela apapun ketetapan Allah atas dirinya. Tidak ada sufi kok mengeluh, sambat. Kalau kita kan terbiasa mengeluh, jangankan dapat musibah, hujan aja kan kita mengeluh. Panas juga mengeluh. Itu malaikat yang ngurusi cuaca mesti bingung. Ini menungso, ini dikasih hujan sambat, dikasih panas sambat. Musim kemarau sambat, musim penghujan sambat. Kalau Nabi Ismail ridho, jangankan apa yang dimiliki, bahkan nyawanya sekalipun kalau oleh Allah diminta, diberikan ikhlas. Kan kisahnya Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih. Dan Nabi Ismail tidak pakai mendebat bapaknya. Kalau kamu mungkin kamu ajak debat, itu Allah beneran apa? Apa buktinya? Itu mesti gitu. Oh tidak bisa ditak, kamu mesti nawar. Tapi kalau Nabi Ismail tidak. Nabi Ismail ngerti bapaknya Nabi ya, terus kalau memang itu perintahnya Allah, ya silahkan. Ya meskipun tidak bisa ditiru, besok bapakmu tiba-tiba aku tadi malam mimpi, bapakmu bukan Nabi. Ya, tapi ini pelajaran untuk ridho sebenarnya. Apa yang menimpamu, terimalah. Ikhlaslah. Jangan banyak mengeluh. Jadi sufi berarti ridho. Tidak ada sufi kok protes, komplain. Ya Allah, aku sudah capek-capek berdoa, kok tidak dikabul-kabulkan. Tidak ada begitu sufi. Sufi selalu ridho. Yang ketiga cirinya Nabi Yakub, sabar. Nah ini kalian semua sudah tahu cerita kesabaran seorang Nabi Yakub. Dari orang konglomerat kaya raya, akhirnya jatuh miskin. Anak-anaknya meninggal semua, istrinya meninggalkan dirinya semua, tinggal satu. Terus beliau kena penyakit parah yang baunya luar biasa sehingga harus diasingkan dari masyarakatnya. Tapi beliau sabar. Jadi sabar berarti kayak ridho tadi, tidak mengeluh. Menerima semua yang ditimpakan Allah pada dirinya. Itu Nabi Yakub. Oke, yang keempat, cirinya sufi. Ini penting, yang keempat ini katanya Imam Junaid apa? Mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sufi itu punya banyak rahasia karena mereka ma'rifat, ngerti macam-macam. Ada banyak hal yang tidak harus disampaikan begitu saja pada masyarakat, nanti banyak mafsadatnya, seperti ceritanya Al-Hallaj. Maka sufi harus pinter-pinter berkomunikasi dengan bahasa simbol-simbol. Yang semacam ini pelajaran dari Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu tidak punya anak sampai usia 90-an. Kemudian berdoa, saking sabarnya berdoa, akhirnya dikabulkan oleh Allah ya di usia 90-an itu. Sudah sama-sama tua, istrinya juga sudah sangat tua. Begitu oleh Allah dibilang, kamu akan aku beri anak. Kan Nabi Zakaria terus tanya, buktinya apa? Buktinya adalah engkau ketika nanti berkomunikasi dengan masyarakatmu, kamu tidak bisa ngomong biasa semacam ini, tapi dengan kode-kode, dengan rumus-rumus. Illa romza. Nah itu pelajaran dari sini menurut Junaid, rahasia-rahasia Allah yang dalam itu kadang-kadang
butuh komunikasi yang simbolik. Makanya kalau istilahnya Ibnu Arabi kan ada creative imagination, imajinasi kreatif, simbol-simbol yang mudah dipahami. Makanya Suhrawardi pakai simbol cahaya. Nanti mungkin sufi yang lain pakai simbol yang lain. Karena kalau diomongkan apa adanya orang bisa salah paham. Nah, pelajaran dari Nabi Zakaria. Kemudian yang kelima, sufi itu harus tidak terlalu terlibat dengan masyarakatnya. Kalau dalam ajaran sufi ada istilah uzlah. Dalam filsafat kan ada asumsi bahwa orang itu kalau selalu berada dalam kerumunan, dia akan lenyap di telan kerumunan. Dirinya sendiri bisa hilang ditelan kerumunan. Maka sufi mengajarkan uzlah. Uzlah itu coba menjauh sebentar dari masyarakatmu. Kalau kamu ada di situ terus, nanti lama-lama mana baik mana buruk di situ tidak akan kelihatan. Sekali-sekali menjauh sebentar. Dipikir lagi dari jauh. Kalau kalian terlibat terus, nanti kalian tidak kritis. Susah untuk refleksi, susah untuk muhasabah. Wong kamu sibuk terus di situ. Menjauhlah sebentar. Makanya para sufi itu kan dikenal dengan tradisi menenggang dunia. Menenggang dunia itu menjauh sedikit, biar bisa melihat dunia agak jauh. Kalau agak jauh nanti akan kelihatan wajahnya dunia yang sejati. Kalau sangat dekat tidak kelihatan. Orang itu ganteng apa cantik kan kelihatan kalau ada jarak. Kalau nempel hidung sama hidung, mulut sama mulut, itu tidak peduli sudah cantik apa tidak cantik. Wong tidak kelihatan. Kalau sudah tidak ada jarak itu sama saja. Jadi cantik apa jelek itu sebenarnya lebih sering urusan jarak. Jadi jaraknya harus pas. Terlalu jauh tidak kelihatan kamu cantik apa jelek, terlalu dekat juga tidak kelihatan. Jadi makanya ya, kamu yang tidak cakep tidak usah minder. Wong itu urusan jarak aja kok. Ya, biasa saja. Tenang aja, itu urusan jarak. Kalau kamu bilang, kamu kok tidak cakep, alah kamu lihat dari jauh kan nanti Nggak kelihatan nggak cakepnya. Atau kamu nempel lo sini nanti hilang sudah nggak cakepnya. Nah, Nabi Yahya ini salah satu nabi pemuda yang juga meninggal di umur yang muda, meneladankan pada kita tradisi uzlah. Jangan terlalu dekat terlibat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mengacaukan kebersihanmu. Apa tidak boleh terlibat? Ya boleh. Cuma jangan terlalu terlibat, jangan terlalu terikat. Itulah uzlah. Kemudian pelajaran dari Nabi Musa apa? Kesederhanaan. Isyaratnya pakai jubah wul. Wul zaman dulu ya, jangan bayangkan sekarang kan kain wul itu ya mahal. Tapi zaman dulu kain kulit binatang, menunjukkan kesederhanaan. Padahal Nabi Musa itu anak angkatnya raja Fir'aun. Harusnya dia kayak pangeran, cara berpakaian, cara hidupnya. Tapi Nabi Musa lebih suka hidup sederhana. Jadi sufi itu punya kecenderungan gaya hidup sederhana. Kemudian belajar dari Nabi Isa apa? Pengembara. Tidak sempit wawasan, kenapa? Karena pikniknya jauh. Ya. Kamu kan kadang-kadang dikritik orang, kamu pikniknya kurang. Itu kan simbol dari wawasanmu kurang luas. Kamu tidak pernah kemana-mana sih. Yang kamu baca cuma itu. Masa liburan kayak gini malah ngaji. Iya. Mbok yo kalian itu rekreasi kemana biar ngerti macam-macam. Nabi Isa itu kan kalau dibaca sejarahnya kan beliau kemana-mana sama muridnya, jalan kemana, menuju kemana. Itu kalian tiru biar wawasannya luas.
biar ngerti macam-macam. Kalau modalnya besar ya sana keluar luar negeri sana ngerti orang-orang di sana ngapain, orang dari luar pulau ngapain, dari luar kotamu ngapain, kan itu. Biar wawasanmu luas, biar tidak sempit. Oke, kalau kamu bisa memberi manfaat dan kamu pengembara, kemanfaatanmu kan bisa dirasakan lebih luas. Kalau kamu hanya sempit saja, ya kemanfaatanmu tidak bisa luas. Jadi, jadilah pengembara. Para ulama zaman dulu kan gitu, hobinya kemana-mana. Kadang-kadang mencari satu hadis saja itu bisa jalan kaki sebulan. Ketemu ulama siapa, ketemu ulama siapa. Para ilmuwan zaman dulu ada tradisi namanya rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu ya perjalanan untuk mencari ilmu. Tapi ini perjalanan untuk belajar ya. Kalau sekarang kan ada studi banding. Harusnya studi, tapi kan lebih banyak jalan-jalannya. Ya. Nah, pengembara. Dan yang terakhir apa yang katanya Imam Junaid jadi cirinya sufi? Ini kita pelajari dari Rasulullah, Nabi kita. Apa? Rendah hati. Jadi Rasulullah itu dikenal Nabi yang rendah hati, tidak sombong, tidak meninggi-ninggikan dirinya. Itu ciri utama harusnya yang diteladani umatnya. Padahal penyakit besar kita hari ini kan banyak di antara kita yang kebalikannya rendah hati, apa? Tinggi hati. Merasa diri paling benar, merasa diri paling cocok, paling lurus, paling manfaat. Nah, itu berarti kita tidak meneladani Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu karena tawaduknya pernah bilang sampai la tusayyiduni, jangan kamu sayyidkan aku. Itu sebenarnya ekspresi tawaduk ya, meskipun kita sebagai umatnya ya tetap menghargai beliau. Jadi ekspresi ketawaduan. Ajaran Islam itu kan banyak mengajarkan tawaduk. Sebagai tamu kita disuruh ad-dhaif kal mayyit. Nah, kita posisinya kayak mayit, itu tawaduk. Tapi sebagai tuan rumah kita disuruh tamu itu perlakukan kayak raja. Kamu ndak usah tanya, lu tamu itu harusnya kayak raja apa kayak mayit, Pak? Kalau kamu sedang bertamu, posisikan dirimu kayak mayit. Diapakan saja sama tuan rumah, dikasih apa saja, disuruh apa saja, manut. Tapi kalau pas kamu sebagai tuan rumah, jangan merasa bahwa kamu tamu berarti harus kayak mayit ini. Ndak. Kalau kamu tuan rumah, ilmunya tamu itu perlakukan kayak raja. Ini sebenarnya contoh sering saya bilang ya, nasihat itu, pepatah kebaikan itu dilihat konteksnya. Ini untuk siapa, kapan. Oke, jadi itu sifatnya sufi. Saatnya kita muhasabah, kita punya enggak kualitas-kualitas ini dalam diri kita. Terus ada beberapa ajaran tasawuf yang terkenal dari Imam Junaid. Yang pertama tauhid, yang kedua fana. Tauhid ini kita sudah ngerti ya. Tauhid itu apa? Yang jelas kuncinya tauhid memisahkan yang baqo dan yang fana. Itu tauhid, menegaskan bahwa kita ini makhluk yang fana, yang segalanya ditentukan oleh Allah yang Esa, yang baqo. Nah, Imam Junaid kalau dalam tauhid lebih suka mengambil definisi negatif. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu apa? Beliau mengutip kalimatnya Abu Bakar, Maha Suci Allah, zat yang tidak menjadikan jalan untuk mengenalnya, melainkan ketidakmampuan mengenalnya. Maksudnya apa?
cara kita untuk mengenal Allah adalah dengan cara mengakui bahwa kita tidak akan mampu mengenalnya. Itu kalimat filosofis ini. Jadi caramu untuk kenal Allah adalah dengan cara akuilah bahwa kamu sendiri tidak akan mampu dengan kemampuanmu untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa ada imbangannya apapun, termasuk konsepmu, termasuk gambaranmu, termasuk imajinasimu. Jadi makanya kalimat tauhid itu diawali la ilaha. Semuanya harus dinafikan kecuali Dia. Berarti termasuk pikiranmu, gagasanmu, bayanganmu tentang Allah, nafikan semua. Pokoknya hanya Allah yang ada, yang itu tidak terjangkau olehmu. Kayak semacam ini kalau dalam studi agama disebut teologi negatif. Jadi menegaskan sesuatu justru dengan cara menegasikan. Oke. Itu kayak kamu ditanya, cirinya temanku itu yang kayak gimana sih? Oh, kalau teman yang itu, pokoknya bayangkan yang tidak ganteng berarti dia. Itu kan dari mendefinisikan sesuatu dari negasinya. Pokoknya orang yang tidak ramah, bayangannya semacam itulah. Jadi memahami sesuatu dari negasinya. Nah, memahami Allah justru dari negasi total apapun. Semuanya ditidakkan. Nah, itulah baru kita kenal Allah. Jadi Maha Suci Zat yang menjadikan jalan bagi makhluknya untuk mengenalnya melalui ketidakmampuan mengenalnya. Oke. Jadi mudahnya itu. Orang bisa sampai ke level khawasul khawas kalau dia mengalami ini. Fana. Jadi fana itu ketika seorang sufi begitu terpesona dengan Allah, ini nanti hubungannya sama mahabbah, saking terpesonanya dia tidak sadar apapun selain Allah. Ini yang jatuh cinta mesti pengalaman semacam ini. Jadi ketika kalian begitu jatuh cinta sama siapa, itu kan dunia ini sudah tidak penting lagi. Ya bahasamu kan dunia milik berdua sudah kan. Ya. Yang lain tidak dihitung sama sekali. Pokoknya dianggap hanya ngontrak, hanya kos saja. Pokoknya kita yang punya berdua. Kenapa bisa rasa ini muncul? Karena terpesona tadi. Kamu jatuh cinta itu kan terpesona awalnya. Masuk biasa-biasa kan enggak? Kok kamu jatuh cinta? Enggak tahu, tapi biasa itu. Enggak cinta itu namanya. Jatuh cinta itu ada wow, ada terpesona yang bikin kamu bingung, puyeng, 7 keliling. Kalau enggak ketemu sebentar aja, pengen ketemu luar biasa, kangennya. Nah, ini orang mengalami ini tapi sama Allah. Sampai di titik dirinya sendiri dianggap ada. Yang ada hanya dia. Ini dulu kalau di Jamik kan di cerita Yusuf Zulaikha atau di Nizami di cerita Laila Majnun itu, ketika orang sudah dirinya sendiri dianggap tidak ada, tidak penting. Yang ada di pikirannya hanya dia yang dicintai. Jadi akalnya, perilaku sehari-harinya itu menghidupkan dia yang dicintai, bukan menghidupkan keinginannya sendiri. Orang yang semacam ini dalam dunia sufi disebut fana. Makanya para sufi itu rajin puasa, sholat bisa ratusan ribuan rakaat dalam sehari, zikir tidak berhenti-berhenti. Bisa semacam ini ketika dia terpesona dengan Allah dan menghidupkan Allah dalam dirinya.
bukan menghidupkan keinginannya sendiri. Kalau keinginannya sendiri yang dihidupkan, mungkin tidak seperti itu. Ya pengen hidup kayak orang lain, ya pengen jalan-jalan, ya pengen makan-makan, ya pengen. Tapi tidak, ketika sudah mengalami fana, semua yang lain tidak penting. Hanya Allah saja yang penting. Makanya fana itu gandengannya bakok. Bakok itu kesadaran menetap dalam Allah. Karena begitu diri kita disingkirkan, Allah kita hidupkan, nah kita hidup dalam level kesadaran keberadaan Tuhan. Itu namanya bakok. Nah, fana itu kalau menurut Imam Junaid ada step-stepnya. Step paling awal adalah ketika orang ingin sesuatu tapi dia kekang, atau melakukan sesuatu padahal sebenarnya dia tidak ingin. Nah, ini level fana paling dasar. Sebenarnya aku pingin tidur sih, tapi karena Allah menyuruh bangun malam, ya aku bangunlah malam hari. Nah, ini level fana paling awal. Jadi melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak ingin, dan menghindari sesuatu yang sebenarnya kamu ingin. Kalau boleh sih puasa Ramadan itu mbok ya jangan pagi sampai maghrib, dibalik aja lah, maghrib sampai subuh gitu kan lebih enak. Misalnya, lo kelak karepmu, kamu pinginnya begitu, tapi kan Anda Allah nyuruhnya pagi sampai maghrib kok. Nah, ini level paling dasar, menjalankan yang tidak kamu inginkan dan menghindari hal yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi kalau boleh ya kamu pinginnya sama yang kamu taksir itu tiap hari berdua, bahkan tidur pun berdua kalau boleh. Tapi kan belum nikah, jadi tidak boleh. Akhirnya, oh tidak boleh ini, kan gitu. Sebenarnya kamu pingin pacaran sambil pegang-pegang, tapi tidak boleh. Nah, itu kenapa tidak boleh? Allah lihat terus loh. Itu namanya fana level dasar. Jadi kalian yang punya pacar kok mengalami hal itu, misalnya mau pegang tangannya pacarmu tidak mau, nanti dilihat Allah loh, oh, pacarnya sedang fana. Ya, bukan berarti dia tidak mau, tapi harus punya daya untuk mencegah tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Ayo kamu dukung lah, pacarmu sedang fana. Oke, nah itu level dasar. Sholat misalnya itu kan kadang-kadang kamu yo rada wegah-wegah piye ngono, tapi karena sudah diperintah Allah ya jalan saja lah. Lumayan kalian ada di level paling awal. Tapi kalau bisa naik satu level lagi. Naik satu level itu, kalau tadi kan masih ada keinginannya yang kalian tahan. Kalau di level 2 sudah tidak pingin lagi. Kalau tadi masih ada pengen pegang tangannya, kalau di level 2 sudah tidak pengen lagi. Jadi ini berarti sudah lebih mantap. Saking terpesonanya oleh Allah, sampai yang semacam itu sudah tidak pengen lagi. Keinginannya tidak ada untuk yang jelek-jelek. Atau keterpaksaan melakukan yang wajib-wajib sudah tidak ada. Rasa terpaksa itu tidak ada, rasa ingin yang enak-enak saja itu tidak ada. Itu level 2. Kalau di level pertama tadi masih ada inginnya, di level kedua tidak ada. Naik satu level lagi, ini level yang tertinggi. Kalau ini sudah hubungannya dengan kesadaran. Kesadarannya, mode hidupnya sudah tinggal Allah saja. Ini yang definisi utuhnya fana itu ada yang di level 3 ini. Jadi hidup dengan kesadaran Allah. Kalau sekarang kan kita ngaji, kita jalan-jalan, kita makan, minum, kuliah, kerja, itu kan dengan kesadaran aku.
Aku yang manusia, aku yang dosen, aku yang mahasiswa, aku yang pegawai. Ini kan kesadaran aku. Orang fana itu kesadaran ini sudah tidak ada. Yang ada adalah kesadaran Allah. Seperti orang jatuh cinta tadi, yang ada di pikirannya hanya Allah saja dan Allah terus. Aku ini hamba Allah, aku ini makhluknya, aku ini pokoknya terus itu kesadaran Allah terus menerus. Sisi kemanusiaannya ada di pinggir. Berarti orang ini menetap dalam kesadaran Allah, itulah bako. Jadi dari fana menuju bako. Inilah 3 rangkaian ajaran utama dari Imam Junaid. Tauhid, fana, dan bako.